Petunjuk pemasangan IPAL individual. Langkah pertama, persiapkan lahan untuk lokasi peletakan IPAL individual. Untuk menentukan lahan instalasi IPAL individual, Anda bisa melakukannya dengan cara 1. Tentukan lokasi di luar bangunan. 2. Lokasi instalasi mudah untuk melakukan perawatan IPAL. 3. Dekat dengan toilet dan saluran buangan. 4. Mempunyai area cukup untuk melakukan pekerjaan instalasi di tempat. 5. Pekerjaan galian sebaiknya tidak dekat dengan pondasi bangunan. 6. Tangki pengolahan sebaiknya tidak di bawah bangunan struktur yang tidak mempunyai pondasi panjang. Langkah kedua, lakukan penggalian tanah lokasi tersebut dengan lebar minimal diameter 1,5 meter. Kedalaman menyesuaikan pipa sumber limbah dan outlet di lokasi, atau tinggi saluran yang ada di lokasi. Apabila outlet dibuang di bak peresapan, maka kedalaman minimal 1,2 sampai 1,5 meter. Untuk kapasitas 800 sampai 950 liter. Galilah tanah berdasarkan ukuran tangki 10 cm lebih rendah daripada muka tanah. Kedalamannya tergantung pada tinggi tangki dan level point effluent ketika tangki sedang diinstal. Perhatikan lebar dan panjangnya. Sebaiknya 15 cm lebih lebar dari ukuran tangki. Lantai kerja atau dasar galian harus dipadatkan setebal 5 cm. Langkah ketiga, apabila kondisi tanah di lokasi bagus, maka cukup diratakan dan diberi urukan pasir setebal 8 sampai 10 cm sebagai dasar dudukan dari IPAL individual. Namun pada kondisi tanah yang lunak, dibutuhkan cor beton rabat dengan ukuran tulang 9 mm dan ketebalannya 10-20 cm. Pertama, pasang minimal 3 tiang pancang dari kayu atau bambu dengan diameter 10-15 cm dan panjang 1,5 sampai 2 meter. Tiang pancang harus dipasang miring. Setelah itu, buat cor beton rabat dari campuran semen, pasir, gravel dengan perbandingan 1:3:5. Sebaiknya diberi lapisan dasar pasir setebal 10 cm di bawah cor beton rabat. Jika perlu, konsultasikan terlebih dahulu dengan pihak teknis. Langkah 4. Letakkan IPAL ke dalam galian, kemudian pastikan posisi level inlet dan outlet sesuai dengan ukuran galian yang sudah disiapkan. Setiap pemasangan IPAL sebaiknya memakai bak kontrol, bisa dengan bak kontrol dari batu bata yang berfungsi agar benda-benda asing tidak langsung masuk ke dalam IPAL. Setelah itu, sambungkan inlet dengan pipa spiral. Berikutnya, sambungkan pipa sumber limbah dengan bak kontrol. Tutuplah bak kontrol, namun jangan menutupnya secara permanen agar mempermudah saat proses pembersihan bak kontrol. Dan sebaiknya sambungkan outlet dengan bak peresapan terlebih dahulu sebelum menuju saluran pembuangan air. Poin penting dalam instalasi IPAL. 1. Pemipaan dari toilet ke inflow pengolahan sebaiknya dengan slope
1:100. Setiap 1 meter kemiringan harus turun 1 cm. 2. Level effluent. Sebaiknya lebih tinggi 10 cm daripada muka air banjir atau tinggi air maksimal sebuah saluran pada aliran pembuangan, seperti got, saluran irigasi, atau sungai. 3. Pipa gas rilis disambungkan dengan pipa PVC yang lebih tinggi daripada rumah, agar pelepasan gas lebih mudah. Tinggi pipa sebaiknya 4 meter. Langkah 5. Masukkan pasir di sekeliling ipal individual. Untuk pengisian pasir, harus dilakukan bersamaan dengan mengisi air ke dalam ipal lapis demi lapis dengan ketebalan 30 cm setiap lapisannya. Pasir harus bersih dari batu, kayu, dan benda keras lainnya. Lanjutkan pengisian air ke ipal individual sampai air keluar dari pipa outlet. Dan lakukan pengurukan ipal individual sampai di leher manhole. Apabila diperlukan, buatkan tutup manhole dari beton di atas lubang manhole. Cara memasang 2 ipal individual. Menggunakan cara series, yaitu tangki pertama sebagai tangki sedimentasi, dan tangki kedua sebagai tangki dengan filter. Dengan pemasangan sebagai berikut. Yang perlu dicatat dalam pemasangan 2 ipal adalah sambungan antara kedua tangki. Level lantai tangki harus 10 cm lebih rendah daripada tangki sedimentasi dengan slope 1:100, supaya air mengalir dengan mudah. Cara menguras ipal individual. Telepon perusahaan pelayanan pengurusan dan informasikan untuk menguras hanya pada bagian yang mengapung atau skam di permukaan dan lumpur pada bagian bawah tangki. Ketika skam dan lumpur telah bersih, hentikan pengurasan. Ukuran pipa pengurasan sebaiknya tidak lebih dari 4 inci. O&M yang harus dilakukan. 1. Dilarang memasukkan bahan kimia ke dalam pengolahan seperti asam dan cairan kimia yang lain. 2. Dilarang membuang sampah padat ke dalam pengolahan, karena dapat menyumbat sistem. 3. Sebaiknya lakukan pengurasan 1-2 tahun. 4. Periksa secara rutin apakah air mengalir lancar atau tidak. 5. Apabila tersumbat, telepon jasa pengurasan untuk membersihkan setiap 2-3 tahun. 6. Segera isi dengan air hingga setinggi sepertiga tangki setelah pengurasan dan pembersihan. 7. Jika bau, masukkan cairan EM melalui kloset. 8. Media atau filter plastik tidak perlu dibersihkan. 9. Jika Anda memerlukan perlengkapan lain seperti pompa, maka harus mengikuti petunjuk perlengkapan tersebut. Atau bisa dengan menghubungi sales and service kami. Sunvac Bio. Pada pembelian ipal individual, Anda akan mendapatkan Sunvac Bio sebagai solusi menghilangkan bau tidak sedap dan sumbatan pada saluran pembuangan. Berikut cara pemakaiannya. Pertama, untuk septic tank.
Campur 1000 gram Sunwap Bio dengan air secukupnya. Lalu masukkan ke dalam kloset atau saluran pipa. Jangan lupa disiram dengan air. Lalu diamkan selama 12 sampai 24 jam sebelum digunakan. Volume tinja akan berkurang sampai 70% dalam 7 hari. Kedua, untuk pipa cucian dapur, masukkan 3 sampai 5 sendok makan dicampur air secukupnya. Diamkan sekitar 8 sampai 12 jam. Baru dituang ke saluran. Diulang setiap sore atau malam sampai lancar. Terakhir, Sunwap Bio bisa juga dipakai untuk mengurangi bau toilet. Caranya, larutkan 2 sendok makan Sunwap Bio dengan air 500 cc. Tunggu 12 jam, lalu masukkan ke dalam WC atau saluran pada malam hari sebelum tidur. Bisa diulang jika masih kuat baunya.